Pesan Sintayong ke pemain timnas Indonesia menuju duel versus Irak dan Filipina. Saya harus belajar bahasa Indonesia, kata Sintayong. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, akan berpesan kepada pemain untuk menang dalam 2 laga tersisa grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia dijadwalkan akan melangsungkan 2 pertandingan melawan Irak dan Filipina pada Juni 2024. Kedua partai tersebut dijadwalkan akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK pada 6 serta 11 Juni 2024 mendatang. Persiapan baik dan ada 2 pertandingan di Juni nanti. Saya akan pesan kepada pemain untuk menang pada 2 pertandingan, kata Sintayong. Tim Garuda mengoleksi 7 poin dari 4 laga di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan catatan 2 kemenangan, 1 seri, dan 1 kekalahan. Bermain di kandang sendiri, Stadion Gelora Bung Karno tentunya akan menjadi pecut bagi timnas Indonesia agar tampil penuh semangat di hadapan ribuan pendukung. Dalam laga kontra Irak dan Filipina nanti, Indonesia berpeluang mendapat 3 amunisi pemain baru, yakni Calvin Verdong, Jens Schraven, dan Martin Paes. Hingga saat ini, dari 3 nama pemain itu yang telah mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia atau WNI baru Martin Paes. Meski Paes telah merampungkan pengambilan sumpahnya, Sintayong belum bisa menggaransi sang kiper akan masuk skuad Garuda untuk sepasang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni mendatang. Jadi saya tidak bisa kasih jawaban pasti karena harus hati-hati. Memang sudah sumpah Martin Paes, tapi harus kita lihat nanti situasinya akhir Mei bagaimana, ujar Sintayong. Indonesia butuh sebuah kemenangan lagi untuk menyegel tiket kelolosan ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum menjamu Filipina, timnas Indonesia tentu bertekad melakukan revans terhadap Irak, tim yang mengalahkan pasukan Sintayong 1-5 pada laga pertama grup F. Dibanding pada November 2023 silam saat ditumbangkan Irak di Basra, Indonesia memiliki amunisi yang lebih banyak. Nama-nama seperti Jay Ijes, Tom Haye, dan Ragnar Uratmangun yang baru membela timnas Indonesia ketika melawan Vietnam diperkirakan akan dipanggil kembali. Pemain-pemain timnas U23 Indonesia yang baru saja bermain di Piala Asia U23 2024 seperti Hernando Ari, Nathan Joaon, Justin Hubner, Rizky Ridho, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, serta Witan Sulaiman juga memiliki kans besar untuk bergabung pada Juni mendatang. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong mengaku akan belajar bahasa Indonesia setelah 4,5 tahun menjabat sebagai arsitek tim Garuda. Keterbatasan Sintayong dalam menguasai bahasa Indonesia sempat menjadi polemik. Meski memiliki penerjemah Joeng Sek Seo dan asisten pelatih Yu Jae-hun yang fasih berbahasa Indonesia, Sintayong didesak sejumlah pihak untuk segera belajar bahasa Indonesia. Dengan bisa berbahasa Indonesia, Sintayong diyakini bisa membuat tim semakin kuat karena komunikasi yang lancar. Sintayong pun mengakui dirinya harus bisa berbahasa Indonesia. Mohon maaf, saya tidak bisa bahasa Indonesia, tetapi kedepannya saya harus belajar bahasa Indonesia karena saya masih akan berada di Indonesia hingga 2027, ujar Sintayong. Sintayong hampir pasti berkarir lebih lama sebagai pelatih timnas Indonesia. Dengan begitu, belajar bahasa Indonesia sangat penting bagi pelatih asal Korea Selatan itu. Setelah menciptakan sejumlah sejarah baru bersama timnas Indonesia dan U23, Sintayong mendapat ganjaran penawaran kontrak baru dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya sudah mencapai kesepakatan verbal untuk memperpanjang kontrak hingga 2027. Belum ada kepastian tanggal mengenai tanda tangan kontrak baru antara PSSI dan Sintayong. Sebelumnya, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan pihaknya ingin memberi waktu Sintayong untuk istirahat setelah lebih dari 1 bulan memimpin timnas U23.